Akbar. Allahu 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 Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaka wa'da. Wa nazara abda wa azza jundahu wa azamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin. Walau karihal musyrikun. Walau karihal kafirun. Walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyamal id zi'afa li ibadis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari yang mulia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keimanan oleh Allah. Nikmat yang besar dan banyak yang kita rasakan merupakan bukti bahwa Allah tidak pernah melupakan kita sebagai makhluk ciptaannya. Udara yang kita hirup, darah yang mengalir di dalam tubuh kita, bahkan jantung yang selalu berdenyut, yang kita sendiri tak bisa menghitung berapa banyak jumlah denyut jantung tersebut. Semuanya itu tidak luput dan perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya lautan menjadi tinta untuk dapat menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami mendatangkan tambahan sebanyak itu pula. Sedangkan tugas kita sebagai makhluknya ialah dengan tidak lupa mengucapkan rasa syukur dan berbudia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan sangat menyadari betapa butuhnya kita dan perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah, tak kala Tuhanmu memaklukkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat tersebut kepadamu. Dan jika kami mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih terhadap kalian. Sesungguhnya beserta salam, tidak bosan-bosannya kita bermohon kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, karena berkat perjuangan yang gigih dan penuh sabar yang telah beliau lakukan, telah berhasil membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman ilmiah, dari zaman yang beradab ke zaman beradabiyah abjazaniyah, minaz zulumati ila nur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini kalimat takbir dan mulut umat Islam bergema di mana-mana. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan syukur yang bercampur gembira, rasa senang, hati yang tentram lantaran mereka telah beridul fitri atau kembali kepada kesucian pada dirinya. Kalimat di atas terdiri dari dua kata, yaitu kata id yang berarti kembali atau hari raya, dan kata fitri yaitu berarti kesucian. Dengan demikian Idul Fitri dapat diartikan dengan hari perayaan umat Islam atas keberhasilannya kembali kepada kesucian diri, layak seperti bayi yang baru dilahirkan. Orang yang berhasil melaksanakan puasa sebulan penuh dengan penuh keimanan
dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai orang yang kembali untuk suci. Untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, umat Islam dianjurkan untuk menutup ibadah Ramadan dengan melaksanakan salat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan salat hari raya Idul Fitri. Adapun landasan hukum pelaksanaan salat Idul Fitri adalah sebuah riwayat dari Abi Anas Ibn Malik yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali hijrah ke Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari khusus yang merupakan hari raya bagi mereka. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kedua hari ini, hari apa? Penduduk Madinah menjawab, pada 2 hari ini kami mengadakan perayaan, bergembira dan bermain-main sejak zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kedua harimu ini dengan 2 hari yang lebih baik, lebih indah dan lebih agung, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa bersama-sama Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Al-Khattab memulai salat Idul Fitri. Salat ini diadakan sebelum khutbah tanpa azan dan iqamah. Namun di sisi lain, perasaan haru dan sedih juga dialami oleh umat Islam. Karena bulan Ramadan yang amat mulia telah berlalu. Kemuliaan Ramadan dapat dilihat dari banyaknya julukan lain dari bulan ke-9 tersebut selain julukan Ramadan. Bulan ini dijuluki juga dengan Syahr Al-Quran, Syahrul Al-Quran, bulan Al-Quran, Syahrul Syiyam, bulan puasa, dan Syahrul Najah, bulan keselamatan, Syahrul Al-Jud, bulan kemurahan, Syahrul Tilawah, bulan pembacaan, Syahrul Syabar, bulan kesabaran, dan Syahrul Rahmah, bulan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan menjadi bulan yang mulia karena banyak kitab suci dan suhuf diturunkan pada bulan tersebut. Suhuf Ibrahim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam pertama Ramadan. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-6 Ramadan. Dan kitab Sabur diturunkan oleh Allah pada malam ke-12 di bulan Ramadan. Kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-18 Ramadan. Dan kitab Al-Quran, kitab suci umat muslimin, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-17 Ramadan. Ramadan semakin berbukti kemuliaannya bila dilihat peristiwa-peristiwa penting yang mengukir lembaran sejarah dalam Islam yang terjadi pada bulan Ramadan. Peristiwa-peristiwa itu antara lain kemenangan Rasulullah SAW pasukannya dalam perang Badar terjadi pada bulan Ramadan kedua Hijriah. Persiapan bulan Uhud, perang Uhud dilakukan pada bulan Ramadan pada tahun ke-3 Hijriah, dan perang Khandaq dilakukan pada bulan Ramadan tahun ke-5 Hijriah. Dan juga daripada pembebasan kota Mekah terjadi pada bulan Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah. Kemenangan umat Islam dalam perang Tabuk terjadi pada bulan Ramadan di tahun ke-9 Hijriah. Pengiriman pasukan khusus yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib ke Yaman menjadi pada bulan Ramadan ke-9 Hijriah. Setahun kemudian penduduk Yaman berbondong-bondong masuk Islam. Penuklan Afrika oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh Utbah bin Nafi terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-53 Hijriah. Islam menjajakan kaki ke Eropa di bawah pimpinan Panglima Tariq bin Ziyad terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-91 Hijriah. Indonesia merdeka terjadi juga pada bulan Ramadan. Kemuliaan Ramadan semakin jelas bila dilihat dari khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, sesungguhnya kamu dianugerahi bulan yang besar lagi pula penuh berkah, yaitu bulan yang di dalamnya ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, tanazzalu lil malaikati warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta min matla'il fajr. Bulan diwajibkan dalam berpuasa salat malam di dalam malam harinya dipandang sebagai ibadah, yaitu ibadah sunnah. Siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah melakukan suatu perbuatan sunnah di dalamnya, pahala sama dengan melakukan satu perbuatan fardu di bulan lainnya. Siapa saja yang menunaikan suatu perbuatan fardu di dalamnya,
pahala sama dengan orang yang mengerjakan 70 fardu di bulan lain. Ramadan adalah bulan penuh kesabaran. Pahala untuk sabar adalah surga untuknya. Ramadan adalah bulan untuk memberikan pertolongan dan bulan ketika Allah menambah rezeki bagi mereka yang beriman. Siapa saja memberikan makanan kepada orang yang berbuka, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami yang tidak memiliki makanan untuk memberikan kepada orang yang berpuasa?" Rasulullah bersabda, Allah memberikan pahala kepada orang yang memberikan sebutir kurma, seteguk air, atau sedikit susu. Di bulan awal penuh rahmat, pertengahannya penuh keampunan, dan akhir terbebasnya dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang meringankan beban seorang hamba, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan dimerdekakan dari api neraka. Karena itu, perbanyak yang 4 di bulan Ramadan, 2 perkara untuk menyenangkan Allah dan 2 lagi untuk membutuhkannya, dan 2 perkara yang kamu lakukan untuk menyenangkan Allah, yaitu mengakui dengan sesungguhnya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan memohon ampun kepadanya. 2 perkara lagi yang sangat kamu butuh adalah memohon surga dan perlindungan dari api neraka. Siapa saja memberikan minum kepada orang yang berpuasa, niscaya Allah akan memberi minum. Jika diminum seteguk saja, maka ia tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Dari khutbah Rasulullah SAW, di atas tergambar jelas kita betapa mulianya bulan Ramadan yang tidak akan pernah dijumpai bulan-bulan lain, sehingga wajar Nabi SAW selalu sedih dan meneteskan air matanya ketika ia akan berakhir di bulan Ramadan. Atas dasar ini pula lah wajar bila Nabi SAW mengatakan bahwa andaikan umatku tahu betapa besarnya keutamaan Ramadan, pastilah mereka meminta supaya semua bulan dalam 1 tahun ini dijadikan hajat untuk Ramadan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ilham. Bulan Ramadan adalah bulan beramal, beribadah. Semua umat Islam berlomba-lomba untuk beramal soleh. Namun bukan berarti dengan berakhirnya Ramadan, berakhirnya pula keberamalan ibadah yang baik. Seharusnya kita dapat bertahankan ibadah kita yang telah kita lakukan selama 1 bulan tersebut. Ibadah-ibadah yang harus kita pertahankan dan lestarikan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puasa bila pada bulan Ramadan. Puasa adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan selama 1 bulan penuh. Maka di luar Ramadan disunahkan kepada kita melakukan puasa pada hari-hari tertentu, seperti puasa 6 hari setelah di bulan suci Ramadan, yaitu bulan Syawal, puasa Senin dan Kamis, puasa pertengahan bulan 13, 14 dan 15, puasa dan lain-lainnya. Puasa merupakan ibadah yang memiliki banyak manfaat. Selain itu kesehatan dan juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengendalikan hawa nafsu manusia. Manfaat besar dari puasa juga akan mendapatkan dilihat dari dialog yang terjadi antara Abu Umamah dengan Nabi SAW. Abu Umamah bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal yang ada dapat menjamin diriku memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat dan masuk ke surga kelak." Rasulullah menjawab, puasa. Abu Umamah bertanya dengan pertanyaan yang serupa, tetapi tidak ada jawaban Rasulullah sama sekali, sama yaitu puasa. Puasa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan iman dan ikhlas, maka insyaallah pahalanya diberikan oleh Allah berlipat-lipat ganda dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dahulu dan yang akan lalu. Kedua, salat berjamaah. Pada bulan Ramadan semua umat Islam berupaya melakukan salat secara berjamaah. Terlebih lagi terhadap salat sunnah tarawih dan witir, sehingga seluruh masjid dan musala ataupun lapangan penuh sesak dengan jamaah dengan berakhirnya bulan suci Ramadan. Hendaknya jangan sampai masjid dan musala menjadi suci dari salat berjamaah. Bila kita lakukan analisa, banyak orang
tidak mau salat berjamaah ke masjid lantaran menganggap sepele salat berjamaah yang hukumnya sunnah tersebut. Padahal bila kita rujuk kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dahulu mereka tidak pernah sengaja meninggalkan salat berjamaah, kalaupun salat berjamaah tinggal itu lantaran ketidaksengajaan. Meskipun tidak sengaja meninggalkannya, tetapi banyak para sahabat justru memberikan saksi pada dirinya atas kelalaian yang mengakibatkan tertinggalnya salat berjamaah di masjid ataupun mushola.